Waktu itu kan Mami DP itu ngajakin gue. Tuh, DP, berarti lu gak berani sendiri lawan bukan. gue. Tolong dong dibikin rapat lagi. Di bengkel mana itu? Ketok magic. Fuji tuh adik-adian gue, istilahnya itu baik loh. Si kakaknya Fadli aja tadi itu calon gue. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone. Jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lu semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin, terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue. Dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus begitu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Dennis Ceresta, Coco Flowit, si Coco Cici. Terus begitu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @ferdedc. Terus begitu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, Dennis.Ceresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye. Ingat tuh jangan ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Hai, kembali ke kontrakan Dennis. Kontrakan Dennis suka-suka Dennis. Jadi bintang tamu kali ini adalah orang yang pernah datang untuk minta sumbangan ke depan rumah gue. Nggak gue bukain pintu. Apa sih? Itu kan gue waktu itu belum kenal sama lo, Dennis. Ya, waktu itu kan Mami DP itu ngajakin gue. Tuh, DP, berarti lu nggak berani sendiri lawan Bukan. gue. Enggak, bukan kayak gitu. Nah, gue tergerak hatinya dong untuk ngebantu Mami DP untuk mempersatukan kalian agar supaya damai. Mana ada babak satu kan lu ikut-ikutan ngata-ngatain gue sampai di podcastnya Sule. Itu ngapain sih cadel gitu juga. Sule juga tuh pelawak yang udah gak lucu lagi. Dulu, gue tuh bukan ikut-ikutan, tapi gue tuh menjelaskan kepada halayak ramai bahwasannya apa yang lo perbuat itu nanti akan kena imbasnya di kemudian hari. Karena apa? Karena nih ya, gue ngasih tahu ke lo, gue tuh dulu sama kayak lo, berantem sana berantem sini, tapi ujung-ujungnya apa? Gue yang rugi. Kenapa Gue yang rugi, semakin banyak musuh, semakin gue tuh yang terpuruk, akhirnya gue dijebak. Tapi kan itu kan gue dikata-katain duluan sama DP. Iya, gue kan nggak tahu ya kalau itu bukan ranah gue ya. Bukan karena lu, ngapain lu ikut-ikutan? Ya tak dulu. Intinya gue tuh pengen mempersatukan kalian supaya damai. Damai itu indah loh, apalagi di bulan Ramadan. Apa yang indah? Orang gue dikata-katain itu lonte, katanya Meki gue. Ya tapi lu duluan. Gue enggak sama DP gue nggak duluan. Gue lihat di acara tayangan pagi-pagi Ambia, lu duluan, lu emang songong, lu istilahnya lu masih Karena baru. gue dijebak sama si mereka. Sampai TV-nya aja datang ke rumah gue minta maaf. Masa sih? Kalau itu gue nggak tahu ya, itu bukan ranah gue ya. Gue cuma pengen niat baik aja. Niat mau pansos. Sebelum lu terkenal, gue lebih terkenal. Seluruh Indonesia lebih tahu gue. Ya nggak sih? Iya, tapi kan lu sempet jeblos. Habis itu udah terkenal Iya. lagi. Makanya lu kan mau ikut-ikutan. Tak dulu, gue juga saja karena kan ada alasannya gue dijebak sama seseorang, karena gue kebanyakan musuh. Gue dulu sama kayak lu, berantem sana berantem sini, sampai udah limit akhirnya gue dijebak. Nah itu makanya gue tuh ngejelasin ke semua orang nih, Dennis hati-hati Dennis, lu kalau semakin kebanyakan musuh ya, lu nyebar hoax, fitnah segala macem, Enak aja sana, hoax. berantem sini. Si DP bilang gue lonte. Enak aja, gue gak pernah jual diri. Tapi lu ngatain dia duluan kan? Enggak, dia yang ngatain gue duluan. Apaan Gue ngatain si sih? Uya. Gue tahu Mami DP tuh hatinya lembut, selembut sutra. Emang gue pernah lihat hatinya? Dia baik kok, dia udah ngebantuin gue dari gue masuk penjara, terus dia naikin gue lagi masuk ke TV. Mana buktinya dia ngatain lu? Enggak. Ngatain sekarang? Ngatain apa? Ada ngatain, nanti gue cari Mana? videonya. Nanti cariin terus tayangin ya. Enggak. Gue dia mah nggak ada tahu. bukti-buktinya Iya, semuanya. mau dia ngatain apa, yang penting intinya gue sama Mami DP tuh udah kayak kakak ade, udah mama anak.
Oh gitu, emang sekarang lo masih di kontak sama dia? Nggak, kalau kontrak, maksudnya kontrak gimana? Masih kontak? Ada kontak kan? Masih, gue masih berteman, gue masih follow-followan. Gue sekarang iya semenjak gue keluar dari penjerong ya Dennis, gue tuh nggak mau berantem. Apaan dong jas kalau dia penjaga langsung ke rumah gue sama DP. Anjing. Tak dulu. Bukan masalah kayak gitu, gue tuh niat datang ke rumah lu karena kan gue pengen ada apa sih mami bisa rame-rame kayak gini. Itu loh Dennis begini. Ya gue mikir dong, gue sebagai orang awam, gue kan nggak tahu apa-apa. Oh aku tahu solusinya. Dennis itu harus dikasih pencerahan, harus dijitak dulu biar dia sadar supaya dia tuh nggak salah langkah ke depannya. Ya wajar dong. Biji. Kok biji sih? Secara apa yang lu perbuat itu tuh udah fatal banget. Loh kan gue jujur, mereka semua nyenggol-nyenggol gue, ngata-ngatain gue mau Tapi kan pansos. awalnya lu songong, lu kan artis baru ya wajar dong, semua artis senior aja lu babat. Ya masa itu mereka semua tiap ke gue ke TV, mereka gue dikata-katain lu kan bukan artis apa segala macem. Tapi ini kan terjadi karena perilaku lu, sifat lu yang emang songong ya. Gue tuh beberapa hari ngeliat lu FYP di TikTok, lu ngata-ngatain para artis senior, bukan Mami DP aja. Karena mereka duluan yang ngomongin gue gak mungkin ngomongin mereka dulu. Ada pokoknya sepilah gitu lu ngomong katanya artis purba lah segala macem. Emang Lu mereka nggak semua boleh. zaman purba. Lu nggak boleh kayak gitu ya. Sekarang Mereka- sebelum lu lahir mereka terkenal loh. Sampai kapanpun kita tuh masih mengenal karya-karyanya mereka. Iya karena itu namanya purba, masih diingat. Bukan purba namanya. Kita tuh harus benar-benar tuh ya menjunjung tinggi harkat dan martabat artis senior. Kita tuh junior, kita tuh harus nunduk, sungkem. Najis tuh namanya menjilat. Gue orang Ya itu udah itu paling. bukannya berarti lu bukan artis kok kayak gitu. Ya sorry gue bukan artis, tapi gue artisnya artis. Buktinya gue bukan artis, tapi artis-artis mau ketemu gue. Lu artis kan, mau ketemu gue kan, nggak bisa waktu itu. Nggak mau guanya. Bener-bener nih anak bener-bener emang harus dikasih jitak gitu lah. Iya. Gue pengen tanya sama lu, sekaya apa sih lu? Kaya lah, yang pasti lebih kaya daripada lu. Kayak ya oke lah, gue emang gue miskin ya. Gue pengen tanya lu sekaya apa? Kaya lah. Bisa ngalahin Juragan 99. Ya, iya. Bisa ngalahin apa Kalau Pestor. kalau gue bisa ngalahin jualan 99 ya enggak, tapi gue nggak flexing kayak dia. Ya berarti lu gak kaya-kaya banget. Tapi kenapa lu selalu mengatasnamakan gue kaya loh? Orang kaya begini selalu makan kayak gini. Lu sadar gak sih dari omongan lu itu, lu tuh benar-benar membuat sakit hati para masyarakat. Enggak, masyarakat bahagia. Bukan Karena gue bahagia dicari. lah. Karena gini loh, omongan tuh adalah doa. Lu tiap hari lu ngomong kaya, suatu saat lu akan kaya. Iya, Karena omongan dulu gue susah. Tahu omongan adalah doa. Lu bilang gak sih setiap hari ngomong kaya, tapi lu juga di sisi lain lu merendahkan masyarakat. Enggak, gue memotivasi Iya masyarakat dong. supaya bisa kayak gue. Ya lu sekarang gini, lu terkenal karena apa sih? Karena lu ngata-ngatain orang-orang miskin kan. Orang Enggak, kaya gue tuh gak pernah begini ngatain nih. orang miskin. Ada itu. Enggak, mana buktinya? Kalau ada kasih lihat Ya videonya. nanti ya gue cari ya di Google ya. Iya. Kalau ada gue kasih lihat videonya. Terus Emang gue mau susah sih, terus gue mau tanya sama lu tuh. Kemarin tuh masuk penjara, lu mau pakai apa sih? Gue itu pakai obat tidur. Tuh, kok bisa masuk penjara? Ya itulah karena gue kebanyakan musuh. Dan gue tuh dulu tuh benar-benar gak stabil. Kayak lu gimana sih, apapun ya udah gue babat. Enak aja, gue mah gak kebanyakan buat tidur. Ya, gue tak enggak. Itu lain bukan masalah lu pakai atau enggak ya. Gue mikirnya gini. Enggak lu ya- pakai, kalau dulu ya. Oke. Lu pakai atau enggak pakai gue nggak tahu. Nggak tahu, enggak anjing. Emang Iya. duitnya gue dibenenin. Lu babi bukan anjing. Nih gue ngomong sama lu. Nih gue tuh sama kayak lu dulu istilahnya, berantem sana, berantem sini, berantem sana, berantem. Gue tuh nggak ngelihat akibatnya tuh kayak gimana ke depannya. Ternyata oke lah, apapun yang gue berantemin, gue nggak tahu mereka tuh sakit hati sama gue sampai dia ngejebak gue. Itu loh yang sampai gue nggak habis pikir, kok bisa sih gue dijebak kayak gini. Gue nggak pernah make barang haram kayak gini, kenapa tiba-tiba gue disalahin? Yang jelas notabene-nya tuh nggak terbukti, di tes urin nggak terbukti, tapi gue cuma Apa make sih? ini doang. Apa yang di itu? Ya, yang itu. ditaruh. Yang ditaruh itu ekstasi, Dan yang lo pakai obat tidur. obat tidur. Terus di tes urinnya? Negatif. Terus Yang kenapa, yang positif itu yang obat tidur gue, karena emang gue bener-bener real gue tuh mengkonsumsi obat tidur gitu ya. Tapi ya namanya oknum yang nggak mau bertanggung jawab juga, intinya ya ini lu harus ngakuin. Ya sekarang tuh bukan milik gue, kenapa gue harus ngakuin? Ya disitulah. Tapi emang jadi benar pertanyaan. pasti. Yakin? Apanya? Sumpah Itu panik yakin, lu. sumpah demi Allah tuh bukan milik gue. Tapi kok bisa tangkep ya? Waktu itu gue direhab. Ya itulah makanya gue ngomong sama lu, ya lu jangan banyak-banyak musuh, karena mungkin orang yang bikin lu sakit hati nggak tahu kan nanti di luar sana dia diem-diem tapi dia sedang melakukan sesuatu, Gue mah untuk gak takut merencanakan karena sesuatu. gue mah gak takut karena gue masih bersih.
Gitu. Ya terserah sih, gue cuma ngasih ancang-ancang aja buat lu, Cong. Ancang-ancang jangan lu mau jebak gue, lu cepu ya? Gue bukan cepu ya. Sekarang gue intinya gue udah mau berdamai sama diri gue sendiri. Gue nggak mau banyak musuh. Gue pengen berkarya, berprestasi. Gue pengen menikah, hidup berumah tangga. Udah, pengen buka usaha. Kan gue nanya sama lu, gue pengen buka usaha, Cong. Gimana enaknya gitu? Usaha lendir. Bisnis lendir. Bisnis lendir. Tapi agak susah. Entah kongkonya takut covid soalnya. Iya, makanya gue keluar negeri aja, Cong. Lebih enak. Gitu. OnlyFans. Pasti lah kalau di luar negeri kan OnlyFans gue nggak ditangkap. Kalau di sini OnlyFans gue ditangkap nanti. Iya, kemarin ada yang ditangkap tuh. Iya. Tapi dibebasin lagi. Ya tapi tetap aja ya namanya hukum di Indonesia itu kan tetap aja sangat ketat, Cong. Gitu. Jadi lu kalau mau enak keluar negeri aja. Bebas. Gitu. Bebas di luar negeri sih. Ya udah keluar negeri aja cari duit dulu. Iya, nanti nunggu di sini duit gue udah banyak baru gue pindah keluar negeri. Pindah. Sana bisa mau apa, jual diri? Jual diri, bisnis lendir kek, gue digilir laki, gue terserah suka-suka gue mau ngangkang kek, gue mau ngapain kek, mau mecun. Bebas dong, iya. Hidup-hidup lu kok. Hidup gue jadi privacy gue jadi enak dong, ya gak sih? Iya. Nanti kalau udah jadi pecun kabarin di luar negeri ya? Lo pengen digilir juga? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Tapi kalau siapa tahu enak gitu kan, dampaknya bagus buat lu. Kalau dampaknya bagus buat lu, ada kemungkinan gue coba gitu kan. Ya kan? Namanya juga manusia kan. Bener. Harus coba segala cara. Nanti Meki lu udah kayak pintu bar. Pintu bar anjir. Tapi sekarang Meki lu ini dong. Meki gue sekarang udah diperbaiki lagi. Dulu sih sempet gue yang namanya apa ya, bool, apa sih namanya, jebol. Jadi terlalu dol kayak gitu, makanya gue minta tolong sama dokter spesialis, tolong dong dibikin rapet lagi. Di bengkel mana itu? Ketok magic. Magic. Oh gitu. Oh, lu sempet jebol itu kenapa? Ya karena gue saking banyaknya laki-laki bule ya yang melintas dalam mencicipi tubuh aku. Jadi ya gue nggak ada, maksudnya nggak ada limit gitu. Ya udahlah, pakai lagi, lama-lama yang tadinya sempit jadi lebar segede gini. Gitu. Jadi kan gue mikir entah kalau tiba-tiba untuk gue bisa, kalau tiba-tiba nanti gue berumah tangga, masa calon suami gue ngerasain gue, kok kamu kok ini banget sih sayang, dol banget sih, longgar banget, nggak enak. Gue gak mau dong kayak gitu dong. Makanya gue lakuin ini semua untuk calon suami gue. Tapi udah ketemu sekarang? Udah ketemu, 2 lagi. Puji Tuhan lagi ya, 2 ya. Nanti mau tinggal satu rumah gak nanti? Enggak, maksudnya dari 2 itu gue harus seleksi lagi. Gue harus menguji ketampanan juga. Menguji kesetiaannya dia juga. Sama gitu. Harus menguji masalah ekonominya juga masalah dong. Ekonomi. Jangan sampai lu diporotin. Ya selama ini kan tante yang jadi. Oh, selama ini dia diporotin? Iya, selama ini kan tante yang bekerja demi dia. Tapi sekarang gue harus menyeleksi lagi. Goblok banget ya. Sebenarnya lu perempuan. Iya, sebenarnya lu perempuan apa laki itu? Perempuan seutuhnya dari lahir. Kalau perempuan dari lahir itu kan harusnya kan dibiayai sama cowok lah, ya, tapi sama kan cowok zaman sekarang mau dia itu luarnya algi, mau dia itu luarnya itu benar-benar berwibawa, tetap aja yang namanya dia ketemu ikan asin pasti dia akan makan juga, lahap-lahap juga. Emang Meki lu bawa ikan asin, Cong? Bukan ikan asin. Jangan bawa ikan asin, nggak boleh kayak gitu. Oh enggak kan, dia kan nanya, bukan ngomongin. Meki gue tuh bawanya ikan salmon. Ikan salmon ya kan, ikan salmon, makanan kucing dong. Makanan kucing. Terus udah gitu gue mau nanya, banyak beda gosip juga yang katanya tuh lu ngaku-ngaku Ewi sama artis ini, artis itu. Bener gak sih? Itu bener kok. Bener. Itu Ewita sekaligus aku juga pacaran, bukan one night stand ya, pacaran juga. Kagak, itu pasti ngaku-ngaku doang, lu edit videonya. Kok edit videonya jelas terpamang nyata, gue diicip-icip, apa namanya? Sama siapa tadi namanya, lupa gue. ML. Oh, ML. ML lu temenan sama dia? Temenan. Yaudah bilang kalau misalnya lu temenan sama dia, ML dapat salam dari Talita Fitriani. Oh, dulu nama lu itu Talita? Oh, Talita. Nama panggung gue Talita sebelum gue terkenal jadi Lu Cinta Lu, nama gue Talita. Gue pernah ketemu sama dia, gue tanya, emang lu pernah sama si itu? Terus itu kata dia enggak. Gak apa-apa nih kita ngomongin, dia kan baru nikah. Apa? Gak apa-apa nih kita ngomongin kan dia. Masa lalu. Kan masa lalu, bukan kemarin kan? Enggak, udah masa lalu, tahun 2016. Terus udah gitu katanya gue tanya sama dia, katanya enggak kok cuma bantuin lu supaya naik aja. Enggak. Bener ada, nanti gue liat videonya ya. Tanya sama dia, kalau perlu nih ya, temuin dia sama gue, pasti dia gak akan berani. Kalau misalnya dia gentle, dia akan berani ketemu gue. Nanti kalau ketemu sama gue pasti akan natap matanya dia. Gak mungkin sampai dia bohong, pasti ketahuan cara dia gatel-gatel, cara dia nanti keringetan, berarti dia bohong. Mungkin sampai sekarang dia gak mau aku diajak ketemu sama gue. Pernah gak ketemu lagi?
belum pernah ketemu sampai sekarang detik ini. Nggak tahu, mungkin Tuhan belum menjodohkan kita lagi. Oh, berarti kan. dia bohongin gue Padahal ya, enak Mongki. banget tau. Enak banget ya dia ya? Gedong gak dia gedong? Gedong sih, iya namanya bule kan. Heeh. Gedong, terus Terus wangi. badannya kan gitu kan, Iya, bagus si kan. spek juga. Udahlah nggak usah diomongin, kasihan udah nikah. Oh iya benar-benar nggak boleh. Terus udah gitu sama siapa lagi? Sama artis pemain basket udah pernah. Terus sama Artis yang terkenal. terkenal sama inisial AA udah pernah, udah menikah, udah punya anak. Kemarin ketemu juga, cuma ya udah baik-baik aja. Kita emang temenan gitu, emang niatnya kita nggak mau ada saling menjatuhkan gitu loh. Itu yang namanya masa lalu. Tapi ya udah, apa salahnya sih kalau kita sama-sama saling mengakui kalau kita udah pernah. Jadi kalau misalnya cowok-cowok ya atau aktor yang misalnya tiba-tiba ketemu gue tapi terus tiba-tiba dia yang sosok lupa, sosok dia amnesia, sosok nggak mau mengakuin, itu bikin gue kesel, Cong. Sumpah, gue kalau kayak gitu ya udah nih, buktinya ini masa lalu kita loh. Oh makanya lu keluarin videonya karena Enggak. mereka nggak ngaku. Enggak gue keluarin juga. Maksudnya lu kenapa tiba-tiba sosok nggak kenal sama gue? Yang jelas-jelas notabene kita tuh udah pernah foto bareng, kita udah pernah kayak begini bersama-sama bareng gitu loh. Jadi lu sakit hati. Jadi Sakit karena hati, coba lu kalau jadi gue, Cong. iya sakit hati. Maksudnya lu malu. Lu mau kalau jadi gue lu bagaikan tisu toilet ya. Udah digesek-gesek, udah dibuang kayak gitu, lu mau kayak gitu. Nggak mau. Nggak mau Nggak kan? mau kan? Kan Ya bukan udah, tisu. makanya gue tuh butuh penjelasan gitu. Terus artis siapa lagi? Banyak artis luar negeri juga ada. Terus artis yang kayak Gadun juga udah pernah. Yang terkenal banget. Banyak. Terus dulu gosipnya katanya lu lontong, itu bener nggak? Kalau lontong sayur sih ya pakai ketupat. Pakai ketupat, Iya, benar? Iya benar. Iya, gue sekarang ngomong apa adanya. Ya iya, gue harus jujur. Kan gue berdamai sama diri gue sendiri ya. Gue tuh ngelontong juga pasti kan gue gak ngerugin lu pada. Gue ngelontong punya duit buat diri gue sendiri. Ya nggak, gue operasi sana sini biar gue makin cantik. Iya, emang gue tuh niatnya gini loh. Gue tuh dulu pernah dihina waktu gue zaman masih jelek ya. Gue tuh waktu itu pengen banget deket sama cowok ini yang ganteng. Gue ditolak mentah-mentah, gue diludahin, gue dimaki-maki. Lu sadar gak sih lu tuh siapa? Lu kan begini, udah tuh kembali aja seperti semula. Terus lu kan muka lu jelek, lu ngapain sih sosokan sih nyatain cinta sama gue? Gue sakit hati, makanya gue tuh ada niat dalam hati ya. Gue punya uang, gue mau operasi, gue makin cantik. Terus tiba-tiba gue ketemu lu lagi, gue tunjuk lu pasti bakal ngejilat-jilat gue lagi. Akhirnya terbukti dong. Makanya sampai sekarang nih ya, kenapa tiba-tiba gue tuh kalau misalnya ada niat operasi, pasti ada sesuatu. Bukan karena gue mau saing-saingan sama cewek-cewek ya, tapi ya niat gue tuh operasi karena gue tuh ada sesuatu sama yang gue suka gitu. sama masa lalu lu ada ini Iya, kebayang. gitu. Dan dulu masa lalu masa kurang sempurna. Iya betul, sampai sekarang pun juga gue ngerasa oke lah, gue udah sempurna kayak gini. Banyak yang bilang operasinya lancar, ya operasinya berhasilnya. Beda sama yang lain-lain. Biasanya kalau cewek tuh kalau operasi tuh gagal. Banyak yang mengsong. Banyak yang mengsong. Tapi kalau Cinta Luna kok bener-bener berhasil banget. Dari mulai look wajahnya sampai bener-bener bodinya meletup banget. Gak ada yang gagal gitu. Makanya pada ngiri. Makanya pada ngiri, kayak lu juga, lu ngiri kan sama gue. Dan pas Najis. ketemu aja lu ngeliat gue, sumpah nih Pewong bener maaf, Pewong gak bidadari sih. Enggak sih, sama lu sih ada ngirinya. Kalau gue di otak gue, di prinsip gue dari bangun tidur aja gue udah cinta sama diri gue sendiri. Kalau gue Iya. tuh orang yang sangat mencintai diri gue Lu sendiri. cinta sama diri sendiri, tapi kalau tiba-tiba kok lu akhirnya ujung-ujungnya putus sama pacar lu. Ya karena ya menurut gue dia pemabokan tak pantas karena gue cinta sama diri gue sendiri, gue cabut lah. Memabaukan karena gak pantas atau karena mungkin lu mikirnya gue mungkin udah jelek atau gimana gitu. Enggak sih, ya kalau cantik gue tiap hari muji-muji gue. Oh gitu. Kalau gue nggak cantik mah gue nggak dipakai kali sama dia. Tapi kenapa sih gue tuh mikir sama lu, kenapa lu gak berubah-ubah sih sifat lu? Masih aja kayaknya tuh kalau ngeliat ada artis yang lebih naik dari lu kayaknya bawaannya kesel nih, kayak yang terakhir nih ya. Lu sama si Fuji, lu ngapain tiba-tiba ngata-ngatain Gue dia? nggak ngatain Fuji, gue ngatain fans-fansnya. Karena fans-fansnya itu selalu membanding-bandingkan. Dan gue kan jadi host. Gue jadi host, terus gitu gue jadi host, gue diem gitu disuruh tanya pendapat artikel. Menurut gue Iya, gimana? tahu, tapi kan Fuji kan adik gue. Ada udah gimana ya? Adik gue dia. Ada udah gimana? Emang malu sama Maya Fuji sama? Enggak, mau adik itu bukan berarti adik kandung ya. Maksudnya Fuji tuh adik-adian gue, istilahnya itu baik loh. Si kakaknya Fadli aja tadi itu calon gue, calon pacar gue, tapi karena dia udah milih pacar lain ya udah nggak apa-apa. Berarti lu nggak laku dong? Bukan Nggak masalah terpilih. nggak laku, sebelum nggak laku juga Fadli sama gue kan udah saling foto-foto Ewi. bareng, bukan Ewi. Yang benar, jangan Enggak. jujur. Aku teh manis. Selamat berbuka ya. Selamat berbuka. Heeh. Fadli Faisal itu sama gue tuh udah kayak adik kakak juga. Gue Pasti tuh pernah Ewi. nggak ada Ewi-Ewian. Apaan sih lu? Kan jangan- nanya.
Enggak, Fadli emang tipe gue, tapi kan gak mungkin dong gue memiliki dia. Suka iya bener suka, cinta bener cinta, tapi kan kita juga gak mau memaksakan dia suka juga sama kita. Gitu, mungkin dia nganggap kita tuh kakak atau gimana, karena kan gue udah tua, tante girang. Tante girang, tapi kan Iya. tante bisa bayar. Ya, tante bisa bayar, cuma kan gue juga gak bisa memaksakan lu harus sama gue. Nggak boleh kayak gitu. Paksain aja congkok, jebak aja bunting gitu. Jengong bencong. Jengong bencong. Terus ya, gue sama Fuji itu emang sebenarnya mah gue mah enek karena ya itu fans-fansnya selalu membanding-bandingkan gue dan gue Tapi itu lu gak ngomong. boleh dong, lu kalau anak sama fansnya Fuji, lu juga gak boleh ngata-ngatain dia. Gue gak ngata-ngatain dia. Gue bilang ditanya Fuji katanya lebih cantikan Fuji. Terus gitu gue jawab, Fuji mah gue mah cantikan gue mah cakep tinggi Enggak. kayak mata Kata lu siapa? budak. Enggak, nih Mata lu budak. nih ya, nih gue ngelihat bukan dari kasat mata ya, gue ngelihat lu biasa aja kok, mau lu make up nggak make up juga biasa aja. Ya karena gue mah gak pernah make up. Gue lebih putih, Ya, lebih tahu, lucu, lebih ya, tinggi, lu lebih putih, tapi gue ngelihat lebih nih, kaya. gue ngelihat lu ya dari kedekatan seperti ini, biasa aja, nggak ada cantik-cantiknya. Karena mata lu budak. Nggak, bukan budak, sekarang gue udah pakai softland ya tuh. Karena lu softwarenya begitu, hitam Apaan begitu, sih? pakai software murah, jadi gitu. Emang susah ya ngomong sama orang ini. Kayak gue gampang ngomong sama lu. Terus udah gitu lanjut nih, kemarin lu juga tuh berantem, ada yang masuk penjara, terus lu kata-katain. Oh itu adalah Katanya lu gak mau cari ribut lagi. Emang lu tuh banyak ngomongnya beda-beda. Enggak, bukan begitu. Itu salah satu bentuk kebahagiaan aku. Karena Kok orang penjara lu masuk, kok orang masuk penjara lu nya seneng. lu lihat tayangan-tayangan tahun lalu pada saat gue masuk penjara. Betapa mereka senang sampai buat tumpengan pada saat gue masuk penjara. Masa sih? Ada tayangan. Dia bikin tumpengan? Bikin tumpengan pada saat gue masuk penjara. Dan ya, pada saat itu polisi dan wartawan belum pada menayangkan gue ditangkap. Kenapa tiba-tiba dia lebih pertama nayangin? Ada yang lebih seru nih, ada yang ketangkep nih. Nih pokoknya cus ya, langsung pantengin IG aku. Terus nanti aku mau buka endorse, harganya mahal. Lu bayangin, gue masuk penjara dibisnisin endorse. Udah gitu gue masuk penjara, gue ditumpengin sama dia. Sakit hati gak? Serius ditumpengin? Demi Itu teman Allah, bukan? billahi ta'ala, bukan temen sih. Dajal. Tapi pernah temenan? Dulu ya temenan. Katanya bukan, katanya Mantan manajer. manajer aku. Serius? Berarti deket dong? Dulunya deket. Kok dia bisa sampai kayak gitu ya? Aku nggak tahu ya, namanya dunia war-war gimana sih? Mengerikan sekali ya. Sangat mengerikan, makanya sampai sekarang gue tuh nggak mau pakai manajer. Gue juga nggak mau berteman sama orang yang model-modelnya kayak yang war-war gitu. Lebih baik gue berteman sama orang yang stretch, cewek yang cewek tulen, cowok yang cowok tulen gitu. Sakit Iya. hati Cong, lo bayangin. Ya makanya tiba-tiba ya masuk penjara, ya gue seneng dong, bahagia, gue bikin tumpengan juga. Ini salah satu bentuk Oh, lu bikin tumpengan juga kemarin? bikin tumpengan, bahkan lebih maha dahsyat. Tumpengan gue tuh lebih istimewa dari ujung ke ujung. Oh, karena lu ada dendam juga. Bukan dendam sih, jatuhnya kayak ya udah karma dibayar instan. Iya. Itu dia sampai seneng gitu, jangan-jangan tuh dia merencanakan, jangan-jangan dia Ya yang jebak bisa lu. jadi, aku nggak tahu ya. Aku nggak tahu, kita juga nggak boleh langsung bilang detail lu yang ngejebak gue, kita kan nggak tahu. Cuma ini salah satu bentuk lu bikin tumpengan pada saat gue masuk penjara, ya gue bikin tumpengan juga, ya bahkan lebih besar lagi tumpengan gue karena lu masuk penjara, ya gue bahagia. Mungkin nggak menurut lu dia yang jebak lu? Aku nggak tahu ya mungkin masih ambigu. Cuma ya udahlah, itu kan Allahualam. Mau dia ngejebak atau nggak ngejebak, intinya mungkin Tuhan lagi menegur gue. Lu terlalu sombong, lu terlalu angkuh karena lu banyak banget musuh, lu berantem sana sini. Makanya gue ngerem lu supaya lu masuk sini, supaya lu ada pelajaran. Keluar dari sini lu akan menjadi bintang. Gitu. Puji Tuhan Lesti ya. Kejora kali ya. Bintang Kejora. Terus udah gitu, kan abis itu kan musuh lu kan bukan itu doang. Berarti yang nggak benar lu dong. Kok gue yang nggak benar sekarang? Buktinya teman-teman lu tuh semuanya yang bantuin lu keluar dari penjara, yang biayain lu di penjara, semuanya itu lu buang. Oke gini ya. Siapa namanya? Lupa. Siapa? Gue pagi. Siapa boneka arwah? Gue klarifikasi ya. Siapa? Boneka arwah namanya? Rizky Bilar. Rizky Nasution, iya. Gue klarifikasi ya, jujur ya, sebetulnya ini kan masalah yang istilahnya sepele. Dia ya. bantuin lu kasih makan di penjara. Dia bantuin lu keluar dari penjara. Dia ngidupin lu di oke. penjara. Dia Tunggu. pinjemin lu duit. Lu apa aja
dikasih katanya sama dia. Oke, gini. Perawatan lu dikasih. Oke, gini ya. Terus lu buang dia. Tak dulu dong. Oh, iya, Oke, iya. lu jangan. Nafsu gue emang lu lo soalnya. jangan ya percaya dengan sepihak aja. Lu ngomong dong sama gue juga. Oke, pada saat itu emang kita berteman sama dia dan dia gue anggap adik. Karena apa? Pada saat itu gue sakit hati sama mantan gue yang tiba-tiba mengkhianati gue pada saat gue di penjara, ya kan? Ya nggak sih? Siapa lagi sih tuh? Mantan gue yang Oh, iya. yang Ah. inisial B ya, B belakangnya I alias Buci. Nah, mengkhianati gue, dia selingkuh ya, terus dia juga istilahnya emang sih dia baik gitu, maksudnya transferin gue duit juga, cuma Tapi kan transferin duitnya duit siapa? ya duit gue lah yang gue jual-jualin harta-harta gue gitu. Ya berarti bukan bayar ya, kalau bayar mah pakai duit dia. Oke lah. Terus? Ini gue harus klarifikasi ya biar supaya lu juga akhirnya tahu dari kedua belah pihak dan lu bisa mikir nih, oh ternyata begini. Oke, dia transferin gue dan selingkuh ya, dan gue kan sakit hati jujur. Nah pada saat gue sakit hati kayak gitu, dia kan pergi ke Dubai, ke Turki tanpa sepengetahuan gue. Lu bayangin dong, istilahnya lu udah tinggal bersama sama mantan lu ya, dan lu udah percaya banget, dan lu juga menitipkan Instagram lu, YouTube lu yang sebagaimana lu titipin itu adalah amanah. Sayang, ini aku titip ya Instagram sama YouTube. Nanti kalau aku keluar, nanti kita bangun sama-sama. Karena kamu tahu kan, aku tuh cari mata pencaharian tuh dari Instagram dan YouTube. Tiba-tiba dia ngelakuin, dia selingkuh kayak gitu. Sakit hati nggak bininya di penjara kayak gitu. Nangis mulu kerjaannya. Akhirnya teleponan sama adikku itu, yang dua-dua itu. Deh aku begini, aku sampai nggak bisa makan, udah aku bunuh diri aja. Pada saat itu dong, gue di penjara, gue ngomong kayak gitu. Udah kakak harus begini, gue dikasih support sana sini sama dia. Ya udah, deh kakak boleh nggak minjem uang, dipinjemin sama dia buat aku kecantikan gitu. Karena selama di penjara itu kan gue kan bener-bener nggak merawat diri. Hancur nggak muka lu situ? Hancur banget, gemuk banget, bener-bener melar banget. Makanya sekarang kan gue langsung treatment pakai dokter Sisi ya. Ah. Nah akhirnya gue ke salon, gue suntik putih juga. Di penjara kan ada klinik suntik putih. Nah, Iya tuh katanya dia yang biayain. iya dia yang biayain, makanya gue tuh nggak mikir sampai berapa semua total biayanya, tahu-tahu udah membeludak aja. Nah aku keluar penjara, dijemput lah akhirnya sama mantan aku. Nah terakhir lah aku ketemu sama mantan aku di situ, karena aku lebih memilih udahlah aku mau hidup bahagia sama diriku sendiri sama adik-adikku itu gitu. Nah singkat cerita terjadilah salah satu kayak semacam kok ada masalah sepele tapi kita nggak menyelesaikan, kita kayak saling diem-dieman awalnya kayak gitu. Tadi kan gue bilang sama lu di belakang layar, aku tuh gue tuh bikin kerjasama sama dia tuh yang istilahnya ya udahlah ini buat nanti usaha gue masa depan. Karena kan emang gue tuh orangnya goblok, jujur gue orangnya goblok, gue tuh orangnya bener-bener gaptek gitu. Sok polos kalau gue bilang Iya sih. polos ya, lu tau Bukan gue kan. polos, sok polos. Iya bukan sok polos anjing. Sok polos. Itu ya udah gue di situ bikin kerjasama sama dia, bikinlah terbentuklah tuh kayak semacam body care gitu, terus pengharum parfum kayak gitu. Gue ngiklanin tiap hari, terus tiap hari tuh gue ketemu kalau di syuting brownies, Kak Ruben tolong dong kak pegang ini produk aku kak, aku baru buat. Iya kakak boleh nggak minta tolong bikin video, ini bagus banget nih parfumnya begini semprot. Ayo ting tolong dong mak, tolong dong Kak Ivan gitu, tolong dong Boy William, coba lu kalau kayak gitu bayar nggak kayak gitu istilahnya. Kalau lu Kita mah enggak. kalau misalnya lu orang biasa lu ngelakuin kayak gitu minta tolong sama artis, bayar nggak? Bayar orang biasa. Bayar kan? Terus lu kalau misalnya lu artis pun lu minta tolong kayak gitu, ada rasa nggak enak nggak? Ada kan, yang gue tuh kayak gitu tiap hari juga kan. Setiap gue podcast sama siapapun artisnya, gue selalu dititipin sama tuh anak dua, kak titip ya kak tolong promosiin. Oke. Itu sama aja kan bentuk kerja gue, kerja sama dan emang tanggung jawab gue ngelakuin kayak gitu. Gue ngomong, Terus Dek, tolong dong gue mulai pembukuan. Nanti kak sabarkan, nanti ya pembukuan kita hitung-hitungan sampai 3 bulan akhirnya buka pembukuan, hitung berapa totalnya deh. Yaudah nih kakak ya, kok hasilnya segini. Nah aku kasih kakak ya dari komisi semuanya persenan nih kakak 6 juta. 6 juta selama 3 bulan, tapi karena kakak punya utang jadi potong 3 juta. Jadi kakak dapat 3 juta. Emang utang kakak berapa deh? Sekitar 66 juta. Hah? 66 juta ya utang apaan? Selama gue di penjara. Yang di penjara. Lu bayar nggak? Ya kan itu hitungannya karena gue dapat komisi 6 juta selama 3 bulan dipotong 3 juta, ya itu 3 juta tuh dipotong. Jadi gue megang bersih 3 juta buat gue selama 3 bulan. Oh, berarti Nah, total penjualan dia itu berarti 69 juta sebenarnya. Aku nggak tahu dan gue tuh nggak dikasih lihat ya, gue nggak salah. Kok goblok sih, kok minta dong? Makanya gue tuh nggak ngerti apa-apa masalah bisnis kayak gitu, makanya sampai sekarang gue tuh nggak punya bisnis. Nah dari situlah mungkin gue tuh ngerasa
Kalau kayak gini ngapain gue ngiklanin tiap hari? Gue tuh bingung juga, di sini nggak ada open management gitu ya nggak sih? Akhirnya ada brand besar make gue. Nih gue kontrak tuh setahun dan hasilnya tuh gede banget, tinggi. Ya udah dong, gue mikir ya udahlah nggak apa-apa, gue tanda tangan kontrak aja. Nah uangnya itu gue buat beli anak buaya, tas kroko. Nah dia kesel. Dari situlah dia tuh ngadu ke temen gue yang temen dia juga gitu. Tapi pertama awal lewat WhatsApp. Tahu nggak sih Kak, si Luna begini. Terus Begini apa? maksudnya dia ngomong curhat tuh lewat WhatsApp gitu. Gue punya temen, nah dia punya temen juga, tapi temennya tuh sama-sama kayak udah kayak gue anggap kakak gitu loh. Satu circle lah. Satu circle gitu, ngomongnya? cewek asli gitu. Dia ngomong begini ya. Nah dipendem dah tuh sama kakak gue. Nah akhirnya gue juga curhat kalau ketemu kakak gue. Kak tau gak sih Kak, ada kejadian di rumah gue. Kenapa Kak? Kenapa Lun? Iya kan keluarga gue datang, kok begini ya, kok begini ya. Terus aku juga ngerasa aku nyewa pembantu, tapi kenapa ya rumahku berantakan mulu gitu. Terus aku sebetulnya kesel Kak, kenapa ya, kan istilahnya aku temenan sama dia. Oke lah dia ngebantuin aku dari penjara, tapi kenapa sih besoknya dia bawa temen lagi tinggal di rumah aku, yang notabene itu rumah aku Kak. Masa aku bawa keluarga aku aja, aku jadi ngerasa kayak bukan rumah aku. Sampai kakak kandungku tuh sampai ngomong sama aku, Lun ini kan rumah lu, kok kita tuh kalau datang ke sini kayak bukan ini ya, kayak bukan dianggap sama keluarga lu ya, istilahnya gitu. Ini teman-teman lu loh. Ya gue cuma ngomong gini sama kakak gue, ya udahlah sabar ya. Gue kan gak enak karena gue punya utang sama dia. Lu aja yang dibaca kayak gitu. Akhirnya Utangnya dibayar Om tapi? Dibayar karena kan gue dapat brand besar itu. Akhirnya gue bayar langsung lunas. Ya udah gue ngomong baik-baik, Dek aku kan lagi nyari sopir nih, tapi aku bingung, sopir kan gajinya gede, mendingan adik aku aja ya, aku pengen adik aku tinggal di sini, keluarga aku tinggal sini. Akhirnya tiba-tiba dia ngomong, ya udah Kak kalau gitu aku yang ngekos aja. Oh ya udah kalau gitu, ngomong baik-baik dong gue kayak gitu. Akhirnya ngomong baik-baik, udah dia langsung minggat. Gue tunggu udah tuh tiba-tiba 5 hari, seminggu langsung keluar sosial media. Dia buka unek-unekan semuanya, dia begini begitu. Tapi tapi enggak gue gubris. Ngapain gue gubris? Karena kan bersamaan pada karena lo saat takut bukan aib takut, dibongkar. bukan masalah gue takut aib gue dibongkar. Semua orang udah tahu aib gue Cong, ya Kak. Dari sebelum mereka orang itu bencong-bencong laknat tuh udah pada ngebuka aib gue, udah ngata-ngatain gue segala macam. Cuma gue emang kebal sama aib. Semakin gue dibuka aib gue, semakin harga diri gue makin tinggi. Iya emang benar itu benar. Semakin kita dizolimin, semakin rezeki kita naik. Makanya gue diemin aja karena gue tahu lu lagi naik-naiknya viral boneka arwah. Ngapain kalau gue kepancing sama lu, gue balas lu, wah ini sama aja mengulang masa lalu, ntar gue dijebak lagi ke masuk penjara. Gue nggak mau kayak gitu. Udah tetap gue diem aja sampai akhirnya gue whatsappan sama Mami Dep sama Kak Ruben, Kak aku lagi ada masalah gini-gini sama keluarga gue. Udah lu harus fokus ini. Udah pas makanya gue dikontrak sama TV di acara Gills. Makanya gue fokus itu aja. Lo orang terserah lu mau ngata-ngatain gue, tapi gue diem aja. Terus dia gitu juga kan, kalau gue kan nangkepnya dari ceritanya kan lu yang anjing dong, udah dibantuin kayak gitu. Oh ternyata cuma dibayar 3 juta. Oh ya udah, ya maklum sih. Kalau dibayar 3 juta sih najis juga. Dan gue kan udah ngelunasin utang gue. Udah ngelunasin utang gue gitu lagi gini. Lu keluar di sosmed, lu ngatain gue kayak gini udah punya utang. Sekarang gini, kalau gue jahat ya, gue ngomong, lu tinggal numpang di rumah gue istilahnya udah setahun. Lu dia bayar kok. Bayar apa? Dia bayar apa tinggal listrik, di rumah apa gue? semuanya dia bayar. Apaan? Tanya tuh ART gue, tanya tuh asisten gue yang lebih tahu. Oh iya pantes enak sih kalau nggak bayar. Ya, sekarang kalau jadi gue gimana? Istilahnya yang punya rumah loh nih, gue karena gue udah muak aja ya, makanya gue buka unek-unek kan. Karena kan dia ngomong sama lo kayak gitu ya, lo juga harus tahu dong. Kalau perlu ya gue kasih mutasi rekening gue, nih listrik, wifi segala macam. Rumah, tapi kan lo ada tuh rumah karena dia. Lu tanpa dia nggak bisa punya konten. Sekarang sebelum gue kenal sama dia, gue udah kenal sama yang punya brand ambassador skincare gitu. Sebelum nih. Oh bukan dia, katanya dia yang dealin. Apaan sih dia ngedealin gimana? Dia tuh sebagai tim hore Cong. Tim hore. Sebetulnya dari sebelum gue masuk penjara, itu yang punya brand itu udah kenal deket sama gue. Dia sebelum gue masuk penjara, dia udah ngomong, Lun kalau brand lu berapa? Jangan sok bawa nama dia, mentang-mentang gue punya utang sama dia, tapi dia semuanya yang bilang, alah tanpa gue lo gak bisa apa-apa, ini kan semua dari ide gue. Oke lah ide dia dari settingan hamil-hamilan. Tapi selepas itu dia ngata-ngatain gue, sekarang gue udah gak sama dia, bodo amat, pasti dia juga bakal jatuh miskin. Sekarang tetap aja kok gue masih laku. Tapi kata dia yang ngemis ke endorse supaya endorse lo. Kata siapa? Dia lu yang suruh dia maju.
Kata siapa? Sekarang Mbak, gini, gue punya asisten gue pun juga dibully sama dia. Kak Luna, itu asisten tuh jangan terlalu percaya kayak gini, hati-hati, udah suruh pulang aja, gak usah nginep. Buktinya sekarang apa? Asisten gue yang enak sama dia. Asisten gue tuh yang ngebuat gue tuh sampai gue dapet sama brand-brand yang gede-gede. Sampai sekarang lah gue sungkem sama dia. Asisten gue sekarang udah hamil, mau lahiran. Gue sampai ngomong, deh maafin kakak ya deh, dulu kakak tuh sempet berpikir macam-macam sama kamu. Oh, sempet terpengaruh. Iya, sempat terpengaruh sama dua orang ini. Maksudnya dia kalau udah gak suka sama orang, jadi tuh kita saling gibah gitu loh. Bahkan sekarang nih ya, gue itu sama dia ya, gue udah mikir, gue udah musuh sama dia, kok tiba-tiba lu berteman sama orang yang dulu lu gibahin, yang lu maki-maki dia. Yang sekarang masuk penjara. Nggak ada lagi. Siapa? Ada lagi banyak semua. Waktu zaman gue sama dia, waktu dikumpul di rumah gue, ngegibahin semuanya. Pas kita musuhan, dia gabung sama orang yang kita gibahin. Yang dibilang, kok lu dulu benci banget, kok tiba-tiba lu gabung sama dia demi untuk menghancurkan gue, kan aneh. Itu kok ngeri kali ya temenan kalian. Makanya gue najis gitu. punya teman dunia entertain tuh semuanya begitu. Pada kenapa ya? Pada bokeh punya masalah ekonomi kali ya, jadi kayak gitu ya. Aku juga bingung, ternyata emang dunia entertain kayak gitu ya. Dan emang kan gue tahu emang dia tuh niat nolongin gue emang satu, dia pengen terkenal. Tapi cara terkenalnya dia tuh pengennya instan. Ya lu harus lihat gue itu dong, perjuangan gue dari nol kayak gimana, dibully dulu, dia pengennya instan gitu. Ngata-ngatain gue beli follower, tadi juga beli follower. Oh, dia juga beli? Katanya follower dia yang beliin. Dia beliin dia? Iya, Akunnya juga dia beliin? Lah gue kan beli follower pun juga kan gue gak banyak-banyak banget. Akhirnya gue juga berjuang sendiri. Buktinya impression gue lu lihat tadi. Mana? Ratusan juta kan. Kagak, gue belum lihat. Tadi anjing lu Mana? lihat kan? Handphone, sini handphone. Sini handphone. Impressionnya si cewek gila ini, lu tau nggak, editan semuanya. Nggak ada editan, nih. Gue dikasih lihat sama gue dikasih lihat sama dia. Impressionnya itu diedit, lu suruh dia yang edit. Nggak ada untuk editan. ngemis endorse. Ada bukti chattingannya nggak? Coba lu chatting dia nih ya. Nih lihat ya, lihat dengan mata kepala. Zoom jam, detik, hari dan tanggalnya. Ya lihat nih ya. Nih gue lihat nih. Lihat nih berapa di zoom. Lihat Berapa sih, coba? viewernya berapa? 552. Nih ini 552.000. satu detik nih udah mau 24 jam segini ya. Nih lihat ya. Iya. Viewernya ya. 552.000. Tuh yang lihat tuh sampai yang like tuh ya. Lihat impressionnya nih sekarang nih. Itu diedit gak sih? Lalu lihat lu cek sendiri deh. Lu cek sendiri aja. IG beneran? IG beneran. Lihat impression. Gue tuh dulu, bentar gue salah lihat. Bentar gue ketik Cong, nanti gue lihat lagi. Ada video bokep gak lo? Anjing gak ada. Gimana sih caranya? Nih. Gue gaptek. Lihat tuh insight. Insight-nya coba mana? Coba insight. Gue soalnya dikasih lihat editannya. Ya udah lu lihat nih kan lu sendiri yang megang handphone gue anjing. Ya, 5M. Lihat insight-nya paling Account bawah. engage 5M, account engage 450, totalnya 2,3M. Terus gimana sih? Ini nih. Lu pencet yang ini. Ya, Lihat 5 juta. Impression, baca. Lihat impression. Impressionnya 134 juta. Tuh. Berarti dia dia yang nontonnya 2 juta 500.000. Berarti dia yang halu dong, Cong. Ya kalau dia lah, mana ada Itu yang kemarin edit? kok bisa ada itu total Ya tulisan namanya editan? orang kalau udah benar-benar dendam sama seseorang, dia bakal menghalalkan segala cara. Iya, mungkin bagi dia kalau dia mau ngancurin gue pun ya bagi dia ya itulah kepuasan dia. Cuma ya udah kembali lagi kan gue punya Tuhan. Gitu, itu kan. Iya. Ini nggak ada edit-edit kan. Tapi dia kasih lihat gue editannya. Ya sekarang intinya namanya orang lagi musuh sama gue, dia pengen menghalalkan segala cara, ya udah iyain aja gitu loh. Pusing gue dengan dunia ini kayaknya. Ya udah makanya Jadi lah, yang dia bener yang ngapain mana? sih ngurusin dia, udah bukan artis kok. Iya, boleh Yang ada artis. dia yang terkenal lagi. Terus nggak ada yang tahu. Gue juga lupa sih namanya sih sebenarnya. Ya udah. Terus kayak gitu si ini juga dulu apa katanya yang bekas mantan manajer lu yang makan duit itu siapa tuh? Udah masuk penjara dia. Oh, itu dia orangnya sama. Orang yang sama. Siapa Orang yang inisialnya sama. tuh? Udah gak usah sebutkan, Iya. karena kan gue udah bahagia, gue udah tumpeng anjing ya. Oh iya, oh itu sama orangnya. Sama. Dia makan duit tuh. Ya lebih tepatnya begitu. Kok goblok sekali ya? Berapa duit dia Karena makan gue udah duitnya? goblok banget sama istilahnya Siapa gini sih loh. Gue namanya itu juga gue gak kenal. Siapa Tubang itu ya? Itu Tubang dia bukan sih? tubles. Oh Tubas Iya ya. tubles. Itu dimakan berapa?
Ya mungkin bisa banyak banget kali ya, lebih dari 100 kali ya. Kan gue juga nggak tahu kan selama ini gue dimanajerin orang kalau misalnya ada klien transfer ke dia gitu. Dan gue ya aja karena gue mikirnya perjanjiannya itu gue ngasih persenan sama dia 25% atau enggak 30% gitu. Karena kan dia nggak nyariin gue kerjaannya, gue ya aja. Ya aja. Gitu. Nah pada saat namanya juga goblok ya aja. Iya, namanya orang goblok pada saat itu. Ya gue goblok pada saat 2 tahun yang lalu, 2018, 2019, 2020 kan gue ketangkep. Di situ tuh sebetulnya gue masih mencari jati diri gue. Sebetulnya gimana sih manajemen kayak gini? Kalau jadi artis tuh kayak gimana sih? Gue emang harus punya manajer atau gimana? Gue pernah waktu itu kan dibilang, lu harus punya manajer. Kalau lu nggak punya manajer, sampai lu ada nanti terkait macam-macam sama produk ini, tapi produk ini tiba-tiba nggak BPOM, lu yang ketangkep. Gue kan orangnya was-wasan, ketakutan. Parno. Gitu, parnoan. Makanya gue harus pakai manajer yang dimana manajer itu ya lu harus bayar dia dengan tunainya 30% atau 25%. Nah tapi gue udah ngasih dia enak, tapi kenapa dia masih tetap ngendet duit gue gitu. Kenapa lu pilihnya dia? Ya karena gue mikirnya gini loh, susah juga sih kalau tiba-tiba gue harus bikin story, gue butuh manajer, kan gak segampang itu Cong, ya gak sih, gue juga harus pakai kepercayaan juga, apalagi yang dia itu kan gue istilahnya punya apa namanya penerawangan, dia teman dekat gue dulunya gitu, tapi gue nggak tahu mungkin yang namanya uang bisa merubah segalanya, yang tadinya baik bisa jadi jahat, ya Allahualam gitu. Tapi kalau menurut tuh perlu gak sih manajer itu? Dulu sih perlu, sekarang sih nggak perlu. Gak perlu kan? Sekarang nggak perlu saya karena aku udah pinter, udah tahu Dulu celah-celahnya. dulu kan sekarang udah kenal semuanya, orang kan bisa kontak lu langsung. Iya, dulu kan karena gue digoni-goniin, gue ditakut-takutin lu harus pakai manajer. Kalau nggak pakai manajer nanti kalau tiba-tiba lu main kontrak-kontrak aja sama produk yang tiba-tiba nggak BPOM, lu bakal kena. Itu sebetulnya kayak bentuk rasa ketakutan gue sih, keparnoan gue. Tapi sekarang gue udah biasa aja. Sekarang kalau misalnya tiba-tiba ada orang mau ngontrak gue produk-produk, harus tanya dulu nih bibit bobotnya udah BPOM belum, begini belum. Sebenarnya sih bisa-bisa aja. Dan gue mikir gue udah pernah masuk penjara cuy. Jadi masih goblok juga. Masa gue masih goblok juga. Ini sebetulnya buat pelajaran gue gitu. Terus Cong, kalau menurut gue ya lu kayaknya ada kecanduan edik sama operasi. Kayak lu kemarin diapa-apain gitu. Ya kan gue bilang sama lo, orang kalau udah sekali operasi, terus operasinya berhasil, pas itu kita tuh kayak ada rasa ketagihan. Emang iya sih, jujur, bukan gue aja, banyak. Gue juga, tapi gue tahan. Ya lu tahan, karena lu gak ada duit. Nah aja, duit gue banyak anjir. Kemarin gue naik Amerika kayaknya pakai bisnis. Duit lu banyak, tapi lu istilahnya gak ada duit, lu juga gak ada keberanian. Duit banyak, cuman gue takut mukanya makin lama makin aneh. Ya, karena kan soalnya banyak. Takut gagal doang. Ya, sebetulnya sih bukan masalah itu aja. Oke lah, banyak orang yang ketagihan tapi dia nggak berani. Kita tinggal pilih-pilih aja, kita tinggal niatin aja dalam hati. Terus lu harus banyak konsul sama beberapa dokter. Iya dong, gue mau ngelakuin kayak gini. Gue bukan hanya satu dokter tapi semua dokter. Dan hasilnya pun ya gue tuh ngirim foto ke mereka dokter. Pas dikirimin balik, hasil fotonya tuh beda-beda, hasil ilustrasi gambar muka gue tuh beda-beda. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, dari ke beberapa dokter itu gue lihat foto ilustrasinya, muka gue yang akan cantik di masa depan. Oh begini. Nah, gue cocok nih sama dokter ini. Yaudah kalau kayak gitu berarti gue bagus nih kayak gini. Ya udah cus, kapan mau berangkat? Tapi nanti DP dulu ya, bayar dulu ya. Oke. Gitu. Oh bayar apa dikasih gratis tuh? Bayar lah kalau gue gratis. Emang gak ada duit? Ada duit anjing. Masa sih? Nggak kelihatan. Selama ini kan, ya dulu kan gue hedon, sekarang gue gak mau hedon coy. Pajak. Lu bayar kan, tapi harus bayar. Ya bayar lah pastinya. Pasti bayar kan? Pasti bayar. Kita kan semua taat pajak. Betul, harus. Terus tapi kalau menurut gue sih muka operan lu sih dibandingin teman-teman war-war itu, yang kan sih hancur sih. Nggak bener. Lu yang ngomong ya. Kan menurut gue. Para war-war lu jangan pada nyerang gue, lu nyerang dia nih, gue gak ngomong lo ya. Yang itu, iya kan bener, termasuk hancur. Yang musuh-musuh itu emang hancur. Iya, gue gak bisa ngomong ya. Kan pendapat orang bebas berpendapat dong. Iya, orang bebas berpendapat. Bebas berpendapat itu termasuk berhasil. Makanya gue kemarin nanya kan, OP pantat di mana? Ya lo kalau OP pantat Turki lah. Nanti bareng sama gue aja gue mau OP lagi. Oke. Gitu. Habis itu kebanyakan
Oke, kesimpulannya walaupun gue tadinya agak jijik ya malu ya, bukan agak Gue lebih jijik ya. jijik sama lo anjing. Bukan anjing, emangnya gue gak jadi deh. Walaupun gue tadinya sangat jijik, tadi gue gak mau ladenin lu tuh karena menurut gue gak ada faedahnya. Apalagi lo gak ada faedahnya lo. Apaan orang lu ke depan rumah gue aja gue cuekin Aduh kan? sorry ya. Lu sorry komen-komen di WA gue, DM di IG gue. Gue nge-DM lu. Lu bukan DM, lu komen-komen di IG gue. Iya wajar dong lu ngatain gue, katain balik lah Mana anjing. komen-komen di IG gue. Lu Jangan ngatain gua. ganggu-ganggu Mami DP. Mami DP itu punya karya. Jelas karyanya ini tuh banyak daripada lu. Karya lu apa sih? Karya gue banyak, cuman Karya lu ngomongin apa? aja. Lu berantem kayak gitu. Berantem kan termasuk karya. Lu juga dulu berantem. Tapi sekarang gue udah tobat. Ya tobat ya udah lah ya, guys, Rezeki gue makin kayaknya banyak. kayaknya nggak bagus lah ya, kayak kalau diterusin nama bisa Ya gitu iyalah. beneran ya. Ya udah pokoknya thank you udah datang. Sama-sama. Sama. Tapi gue dibayar ya. Kalau gak dibayar gue maki-maki lu ya. Awas Apa? aja kalau gue gak dibayar. Ya Lu kan orang kaya. ya gue kaya tapi Ya, udah bayar bagus. lah. Ya udah bagus sekarang gue bisa bukan pintu rumah Ya gue lu buat bayar lo. lah. Ya. Katanya orang kaya. Duit mah ada, masalahnya. Oh, gak bisa. Masalahnya gue mau bayar apa enggak? Gak bisa lu wajib bayar. Enggak, anjing. Emang ada perjanjian bayar? Bayar lah. Ya orang tuh kalau ngajak podcast gue tuh bayar. Orang kan? Lu kan orang kaya. Ya, gua kan bukan pengen orang uji kaya. kalau orang kayaan lu dah. Ya pokoknya gue ya nanti nego aja. Udah miskin aja. Yang jelas gue lebih kaya daripada lu. Orang lu keluar dari penjara Apa? aja lu ngata-ngatain gue supaya lu dapat duit kan? Aduh. Iya kan? Aduh, orang waras deh yang tahu deh. Ya waras tahu ya. Yang waras masalahnya lu apa gue? Netizen aja nilai. Aduh. Lu kalau misalnya waras, kenapa lu ditinggalin sama laki lu anjing? Anjing gue nggak anjing semua juga tahu nonton aja YouTube gue nggak ditinggalin, gue ninggalin jam 5 pagi gue kabur bawa koper gue ada tuh di YouTube gue tuh gue kabur tapi gue udah diajak kawin, gue yang kabur, berarti yang nggak waras siapa? Gue sih gue sih lu. jadi sih iya. Lu tuh di bawah, Syahrini di atas. Si hari ini juga emang kata siapa si hari ini di atas? Ya iyalah Syahrini tuh lebih di atas dari lu. Emang lu kenal? Lu di bawah paling tanah Di kerak-kerak bumi. Emang lu kenal? Syahrini tuh di 7 langit di atas tuh. Emang lu kenal sama si hari ini? Syahrini baik lah. Cantik Kenal? lagi dia. Dia mah mantannya temen gue. Tapi Gue dia tahu. cantik, dia cantik. Cantikan gue lah. Enggak, masa sih? Emangnya hidupnya itu tak seindah di Instagram. Enggak. Hidupnya itu tak seindah di Udah lah, Instagram. udah, tutup. Udah. Jangan lupa like, comment, subscribe, terus sebarin videonya biar gue makin kaya. Bye. Bye.